Amin. Baik Ibu Bapak sekalian yang diberkati Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya percaya ada kemenangan dan sukacita di pagi yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini saya memilih teks firman Allah di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-34 dengan tema cari yang utama bukan bonusnya. Tema kita pagi hari ini cari yang utama bukan bonusnya. Saudara-saudara, Matius pasal 6 ayat 33-34 saya baca untuk kita. Tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sekali lagi saya baca Matius 6 ayat 33 sampai 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara, ada banyak perdebatan mengenai, atau ada banyak konsep mengenai tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Singkat cerita, saudara-saudara, atau saya mau sampaikan kepada kita, saudara-saudaraku, kita akan bahas apa itu carilah. Ada beberapa kata kunci di situ. Ibu Bapak lihat, carilah kerajaan Allah, kebenaran, lalu ditambahkan. Ada 4 kata kunci, yaitu carilah kerajaan Allah, kebenaran, apalagi ditambahkan. Jadi saudara-saudara, ada 4 kata kunci yang akan kita pelajari. Nah, saudara-saudara, ketika dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah, apa maksudnya? Mari kita lihat makna di dalam mencari kerajaan Allah. Saya tidak akan kupas terlalu dalam, karena kita tidak akan selesai kalau hanya kita bahas ini. Ya, apa itu dimaksud dengan cari? Sebenarnya cari dalam bahasa Yunani, cari di sini adalah gini. Cari dalam bahasa Yunani di sini adalah begini. Cari tapi sambil menikmati, asik menikmati. Saudara-saudara, ada yang kita cari kan menjengkelkan. Saudara-saudara kan, ada hal yang kita cari tapi tidak menyenangkan hati kita, tidak menyenangkan. Tapi dalam konteks cari kebenaran, cari kerajaan, ini adalah kata Yunaninya merujuk pada kata yang carinya sungguh-sungguh, tapi sambil menikmati, sampai menemukan sesuatu. Kira-kira begitu. Cari di sini adalah cari dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras, tapi menikmati. Sambil menikmati, terus cari dengan kesungguhan, sampai mendapatkan apa yang kita cari. Kira-kira kata cari begitu. Contoh yang paling gampang adalah ketika saudara berjualan. Ya, kita cari uang kan. Tapi waktu kita cari uang, kita menikmati bisnis kita. Wow, ini hari laku. Jadi, saudara-saudara, waktu saudara bangun pagi, saudara kepingin cari berkat itu, karena saudara menikmati. Gitu. Saudara cari. Nah, contoh yang lain adalah orang-orang muda yang berpacaran. Ketika dia cari, atau cari ketemu, maksudnya cari dalam hal ini ketemu pacarnya, itu kan butuh waktu, butuh tenaga, butuh uang. Dia cari sesuatu, tapi cari itu dia bukan cari main-main, dia cari sungguh-sungguh. Makanya lagu bilang apa? Dari Tarus sampai Eba jalan kaki, karena dia carinya sungguh-sungguh. Walaupun dia jalan dari Tarus sampai Eba, dia menikmati. Kenapa? Karena dia menemukan apa yang dia cari. Nah, dalam mencari kerajaan Allah ini tidak bicara tentang, maaf kata, jadi jenuh. Banyak orang cari kerajaan Allah jenuh. Banyak orang cari kerajaan Allah apa? Bosan. Padahal untuk cari kerajaan Allah salah satu syaratnya adalah menikmati.
Jadi kalau saudara datang ke kebaktian, saudara tidak menikmati hadirat Allah, saudara tidak menikmati kehadiran Tuhan, saudara tidak mendapatkan apa-apa dari hasil pencarian saudara, saudara menjadi orang yang sia-sia. Nah, oke. Pada kesimpulannya sederhana, saya bikin kesimpulan. Makna mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah tentu apa yang diajarkan Tuhan, ya, yaitu firman Allah. Jadi, ketika kita cari kebenaran itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan sorga, saudara-saudaraku. Nah, kesimpulan saya sederhana, makna mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu mencakup pertama, mencari perkenanan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, hidup ini hanya satu, cari kerajaan Tuhan itu cari perkenanan Tuhan. Saudara datang ke kebaktian bukan untuk menyenangkan pendeta. Tapi saudara datang ke gereja, saudara datang ibadah untuk perkenanan Tuhan. Yang kedua, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya sedang bicara tentang memprioritaskan dan mengutamakan Tuhan. Ya, itu sebabnya dia banding dengan apa? Jangan kamu khawatir tentang hari esok, apa yang kamu makan, kamu minum. Kalau saudara baca ayat 24, 25, dia bilang itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi, ketika dia bilang cari kerajaan Allah dan kebenarannya, bicara tentang mengutamakan Tuhan. Yang ketiga, makna mencari kerajaan Allah dan kebenarannya bicara tentang fokus kita bukan lagi kebutuhan hidup semata, tetapi fokus kita adalah apa? Tuhan. Saudara-saudaraku, bukan lagi fokus pada kebutuhan hidup kita sehari-hari saja, tapi fokus kita pada apa? Kebenaran. Saudara-saudara. Dan yang terakhir, makna mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah memikirkan perkara-perkara rohani. Alkitab mengatakan di dalam Roma, sebab kerajaan Allah bukan bicara tentang makan dan minum, tapi bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, saudara-saudara, kira-kira begitu. Itulah makna kerajaan Allah. Intinya, kerajaan Allah itu harus dicari dengan kesungguhan hati. Nah, tadi saya mengatakan tema kita adalah cari yang utama dan bukan yang bonusnya. Saudara-saudara, banyak orang sekarang itu terbalik. Baca ayat ini lalu mengklaim dengan bonusnya. Bonus itu hanya tempelan yang mengikuti. Sekali lagi, bonus itu bagi saya adalah tempelan yang mengikuti. Saya kasih contoh. Ketika saudara beli motor, biasanya dapat bonus, helm dan jaket. Pertanyaan saya, saudara cari helm dan jaket atau motornya? Tapi banyak kali manusia itu suka dengan jaket dan helmnya. Lupa bahwa yang paling berharga utama adalah motor. Dengan dapat motor, bonusnya apa? Helm. Dan yang lebih parah adalah saudara beli cat oke rumah, tidak berkualitas, yang penting payungnya. Jadi walaupun payungnya kuat, cat temboknya tidak kuat. Nah, demikian di dalam makna ini. Orang Kristen cari yang paling tidak pokok, yaitu kebutuhan sehari-hari. Itu hanya tempelan. Seperti begini. Ada pasangan suami istri. Maaf, yang si istrinya ini miskin, si suaminya kaya. Saya mau tanya saudara, waktu mereka menikah, apakah si istrinya boleh minta, Bapak ingat toh kalau kotong sunika, kekayaan lu betapung kekayaan? Tidak. Dia dapat itu suami, otomatis dia dapat semua. Sampai sikat gigi bekas pun dia dapat. Karena utamanya sang suami. Dengan sendiri waktu dapat sang suami, dia dapat semua berkat yang dimiliki oleh sang suami. Nah, demikian waktu saudara mencari kerajaan Allah dan kebenaran, sebenarnya tidak usah minta. Alkitab bilang itu tempelan, itu hak saudara. Tapi harus cari yang paling inti, yaitu Tuhan, kebenaran, dan kerajaannya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jadi datang ke gereja, tidak perlu takut dengan jodoh, tidak perlu takut dengan makan, minum. Cari sang sumber berkat, otomatis dapat berkat. Tapi sayang, kita sering cari berkat, sehingga akhirnya ketika berkat itu habis, maka bunuh dirilah kita. Karena sang sumber berkat hilang. Nah, itu sebabnya saya mau mengajar kepada kita, mengapa? Kedua, mengapa dari pelajaran ada dari ayat ini, saya mau mengajar kita, mengapa kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenaran Dia. Saudara-saudara, rupanya
Tuhan ini, waktu dia bicara tentang ini, dia sedang, atau Matius, saudara tahu bahwa penulis ini adalah Matius. Matius itu ditulis untuk orang Yahudi. Sedangkan Lukas ditulis untuk orang non-Yahudi. Kalau saudara baca antara Lukas dan Matius, Lukas lebih banyak tulis tentang kerajaan Allah. 30-an lebih. Tapi Matius dia tulis menggunakan hal yang sama, tapi dia menggunakan lebih banyak kerajaan surga. Nah, tetapi sekalipun hanya sedikit, tapi ini penting. Kerajaan surga dan kerajaan Allah sebenarnya sama. Kerajaan Allah itu bagi orang non-Yahudi dia mengerti. Tapi bagi orang Yahudi, dia lebih suka dengan kata kerajaan surga. Jadi, itu sebabnya Matius menggunakan kerajaan Allah dan kerajaan surga sebenarnya sama. Maksud saya begini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mengapa saya mengajak kita untuk mencari yang paling utama? Sebab begini, saudara. Kalau saudara cari yang bukan utama, bukan saja Anda kehilangan visi. Seperti tadi saya bilang, kita bukan cari payung dan helm, kita cari motor, otomatis kita dapat apa? Payung dan helm. Nah, ketika saudara tidak mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, lebih mengutamakan yang jasmani, itu membuat Allah marah. Rupanya latar belakangnya ada di Bilangan 11. Maksud saya latar belakang daripada konsep saya yang saya pahami adalah, kenapa Tuhan harus menyuruh kita mencari kerajaan Allah, kebenarannya, mengutamakan Tuhan. Karena orang Israel, orang Yahudi, Matius sedang memperdengarkan kepada orang Yahudi yang mengerti nenek moyang mereka itu dari dulu suka melakukan sesuatu yang tidak prioritas. Mereka suka cari mana dari sorga, betul ya? Ketika mereka lapar, mereka marah sama Tuhan. Ketika mereka tidak ada air, mereka marah sama Tuhan. Ketika mereka kekurangan daging puyuh, mereka marah sama Tuhan. Nah, Bilangan 11 ayat 18 sampai 20 menggambarkan orang yang tidak mencari kerajaan Allah lebih dahulu, tapi cari perut lebih dahulu, cari kebutuhan jasmani. Saya baca ya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah, Bilangan pasal 11 ayat 18 sampai 20 adalah contoh. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk apa? Besok. Maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menjadi, atau kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Ayat 19. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Lalu kita banding ayat 20. Bilangan 11 ayat 18, 20. Tetapi genap sebulan lamanya sampai apa? Keluar dari dalam hidungmu apa? Dan sampai muak. Jadi saudara-saudara, ini orang Kupang bilang makan sampai doak. Makan sampai muntah. Mengapa Tuhan kasih mereka makan sampai muntah? Karena bukan Tuhan senang sebenarnya. Jadi saudara-saudara, diberkati tidak selalu tandanya bahwa Anda berkenan kepada Tuhan. Anda berkenan kepada Tuhan waktu Anda mencari kerajaan Allah. Waktu Anda memprioritaskan Tuhan. Saudara-saudara, konteks ini adalah bahwa diberkati tidak selamanya menunjukkan Anda sedang cari kerajaan Allah. Karena dikatakan tetapi genap sebulan lamanya sampai keluar dalam hidupmu dan sampai kamu muak. Kenapa? Karena kamu telah menolak Tuhan. Saudara lihat, Tuhan kasih makan mereka daging, Tuhan kasih mereka makan makanan limpah. Tetapi itu tidak berarti mereka berkenan. Justru dalam konteks ini, mereka tidak berkenan karena apa? Yang dicari mereka adalah daging. Yang dicari mereka adalah berkat. Yang dicari mereka adalah mujizat. Yang dicari mereka hanyalah pertolongan Tuhan. Tapi mereka tidak pernah menginginkan sang pemberi berkat itu. Mereka tidak pernah mau. Nah, ini yang dimaksud dengan mencari kerajaan Allah. Tidak berarti bahwa Allah tidak peduli. Tidak berarti bahwa Anda berhenti bekerja untuk mencari berkat. No. Tapi pada waktu prioritasmu tidak lagi kepada Tuhan, dengar. Pada waktu prioritasmu tidak lagi kepada Tuhan, sekalipun Anda berlimpah dengan berkat, dengar baik-baik. Sekalipun Anda berlimpah dengan uang, sekalipun Anda berlimpah dengan deposito Anda
Anda tidak sedang berkenan kepada Tuhan. Mengerti maksud saya? Jadi saudara-saudara, kesungguhan dalam mencari kerajaan Allah dan kebenaran penting. Bukan ukuran berkat yang merupakan standar bahwa kita sedang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebab itu tadi saya bilang itu hanya bonus. Jadi saudara-saudara lihat, pada waktu engkau cari bisnis, cari berkat, cari kedudukan, cari pangkat, melebihi engkau punya keseriusan di dalam mencari Tuhan, Anda sedang bikin marah Tuhan. Sekali lagi, waktu Anda mencari apapun di dalam dunia ini tidak salah. Tapi waktu engkau punya ambisi, tujuan hidup, target hidup, lebih kuat daripada engkau punya kerinduan di dalam menemukan Tuhan, Anda sedang buat marah Tuhan. Tadi dikatakan Alkitab bahwa dia sedang beri makan sampai mereka muntah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi mari kita pentingkan ini. Nanti kita bicara bonus terakhir. Tetapi saudara lihat, cari kerajaan Allah itu penting. Karena itu berhubungan dengan menyenangkan atau menyakiti hati Tuhan. Saudara, berapa banyak orang cari berkat sampai lupa Tuhan. Berapa banyak orang cari jodoh sampai meninggalkan Tuhan. Berapa banyak orang hanya gara-gara pangkat dan kedudukan lalu meninggalkan Tuhan. Saudara lihat, kalau ukuranmu hanya berkat, mereka juga jual Yesus juga jadi orang terkenal, punya uang banyak dan sebagainya. Tapi justru itu adalah awal kemurkaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, cari makan penting. Harus. Orang Kristen tidak boleh malas. Tetapi ketika tadi saya bilang, target kita, pengejaran kita melebihi kesungguhan kita dalam mencari Tuhan, Anda sedang salah dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Nah, ciri orang yang telah sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu adalah, saudara-saudara, ciri daripada orang yang sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, biasanya punya ciri. Saudara, ciri ini tidak hanya sekedar terlihat kita di dalam gereja. Ketika kita datang ke gereja 100 kali, 20 kali. No. Tetapi ada sebuah contoh yang akan memberi kita pengertian. Inilah ciri saudara. Kalau saudara sudah masuk dalam kategori orang yang sedang cari Allah dan kebenarannya, maka ciri ini akan muncul. Ciri apa itu? Tadi saya bilang, cirinya adalah Anda mengutamakan dan memprioritaskan Tuhan lebih di atas segala-galanya. Matius 13, Tuhan memberi contoh. Orang yang punya ciri sungguh mencari Allah, kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara lihat ini contoh bagus. Hal kerajaan sorga itu seumpama apa? Harta yang terpendam. Di mana? Di ladang yang ditemukan orang. Lalu apa? Dipendamkannya lagi. Oleh sebab itu, sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya. Lalu apa? Membeli ladang itu. Untuk apa? Dia sudah mendapatkan sesuatu yang berharga. Dia jual ladangnya. Saudara tahu ladang adalah bicara tentang usaha, tempat dia berbisnis, tempat dia cari makan, cari minum. Itu kan penting bagi orang. Tapi mengapa dia jual ladang? Berjual ladang berarti dia kehilangan semuanya. Tapi ayat 45-6 jelas. Demikian pula hal kerajaan sorga. Seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara-saudara, lihat itu. Saudara-saudara lihat, dia jual sesuatu yang kurang berharga, yaitu ladang, untuk dapat apa? Mutiara. Saudara-saudara, orang yang ciri khasnya sedang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak terlalu prioritas, tidak sesuatu yang tidak terlalu berharga, lalu dia cari yang lebih berharga. Saudara-saudara, itu yang saya bilang tadi. Makan minum pakai berharga, tapi jauh lebih berharga adalah kerajaan Allah, kebenaran dan Tuhan itu sendiri. Ada amin. Nah, ketika saudara mengerti, sekarang saudara mengerti bahwa cari kerajaan Allah itu nomor satu, kan itu menyenangkan Tuhan. Saudara-saudara, cari kerajaan Allah dan kebenaran itu paling pokok. Jadi begini, tapi seperti saya bilang tadi, ketika Anda dapat suami yang kaya, dengan sendiri kekayaannya menjadi milik harta saudara. Ketika saudara beli motor atau beli mobil, bonus payung, helm dan sebagainya, itu hanya mengikuti. Nah, saya mau bilang sama saudara, siapkah saudara mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Saya yakin jawaban kita, yes. Mulai hari ini kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh dengan firman Allah.
Kita mau sungguh-sungguh di dalam mengasihi Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh dalam mengerti firman Allah. Kenapa demikian? Tadi dia bilang, kalau engkau sudah dapat kerajaan Allah, yang pokok, yang utama itu, maka bonus akan saudara dapat. Bonus apa itu? Ini yang kita pelajari sebagai khotbah saya yang terakhir. Saudara, sekarang setelah kita pahami kata tadi apa? Cari kerajaan Allah, kebenaran kita sudah dapat ya. Sekarang, apa itu bonusnya? Yang saya sebut, mengapa kita harus mencari Allah dan kebenaran? Karena ada bonus sebenarnya. Sekalipun saya berharap kita tidak tertarik dengan bonus. Maksudnya, bonus tidak boleh lebih menarik daripada Kristus yang utama itu ya, yaitu kerajaan Allah. Nah, waktu Anda sudah siap dan Anda mencari, ingat, bonus pasti mengikuti. Apa bonus itu? Ada 3 bonus yang Anda dapat dalam cerita ini atau dalam tulisan firman Allah ini. Waktu Anda sungguh-sungguh cari Tuhan, ingat, bonus Anda ada 3. 1, apa saja yang ditambahkan? Apa yang dimaksud yang ditambahkan? Nah, saudara-saudara, saya jelaskan dulu sebelum saya jelaskan poin per poin. Sehingga saudara tidak salah mengerti. Di dalam gereja-gereja ada macam-macam gereja. Nah, ada gereja yang mengajarkan dengan successful atau sukses di dalam segala hal. Jadi, mereka mengambil ayat ini untuk mengatakan bahwa orang benar itu pasti sukses. Orang benar itu pasti diberkati, orang benar itu pasti kaya dan melimpah dan sebagainya. Nah, ini tidak balance, ini tidak seimbang. Karena Alkitab juga mengajarkan tentang ada waktu di mana kita justru susah. Jadi, susah senang itu adalah sesuatu yang datang dari Tuhan juga. Jadi maksud saya begini, kita kembali pada ayat ini, apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Nah, kata ditambahkan itu apa? Itu sebabnya kalau kita baca ayat 24, 25 tidak ada di sini. Ayat 24, 25 dia bilang apa? Atau 25 dia berkata tentang apa? Makan, minum, pakai. Jadi kata yang paling penting di sini bahwa ketika dia bilang engkau cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka bonus pertama atau bonus yang sesungguhnya menurut teks ini, menurut konteks ini adalah 1, yaitu makan, minum, pakai. Bicara apa? Kebutuhan pokok kita atau kebutuhan jasmani kita. Jadi yang paling penting bonus kita yang pertama saya sebut sebagai Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan jasmani kita. Makan, minum, pakai. Itu sebabnya ayat 31 bilang apa? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan. Lihat, saya yang bikin warna kuning itu lihat. Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Saudara-saudara, ketika engkau cari kerajaan Allah, 3 hal ini sudah pasti menjadi bonus saudara pertama. Makanya kayak tadi tuh, beli motor langsung dapat pakai. Pakainya pakai jaket. Pakaian Tuhan kasih. Nah bayangkan, Suzuki, Yamaha, Honda saja tahu. Kalau cari yang utama motor, dia kasih pakai Anda. Apalagi Tuhan. Amin. Saudara-saudara kita terjemahkan saja. Pakai ini, kalau dulu kan hanya 3 saja. Makan, minum, pakai. Hari ini bukan hanya makan, minum, pakai. Internet juga. Jadi Alkitab bilang dia tambahkan. Bonus pertama kebutuhan jasmani saudara. Makanya begini, prinsipnya begini. Ciri khas orang yang khawatir dan tidak memprioritaskan Tuhan, maaf. Jangan harap hidupmu diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Paket. Cari kerajaan Allah itu paketnya adalah kebutuhan kita dicukupi. Tapi sekali lagi kita tidak perlu mencari itu. Tapi sayang, orang cari ini lalu sisanya baru cari kebenarannya. Sudah lihat toh? Orang sibuk-sibuk cari uang. Lalu dia bilang kasih waktu Tuhan itu hanya 2 jam. Sulit. Kenapa orang kasih waktu sulit kepada Tuhan? Sebenarnya bukan dia tidak mau, tapi tadi fokusnya yang salah. Pada waktu Anda fokusnya salah, saya mau bilang berkat sebesar apapun yang saudara cari, itu tidak akan memberi makna apa-apa dalam kehidupan Anda. Saudara lihat toh berapa banyak orang yang tidak cari Tuhan, tapi cari yang bonus tadi. Coba saudara baca misalnya siapa? Artis Marilyn Monroe. Marilyn Monroe adalah seorang artis yang pernah ditawarkan Billy Graham
seorang pengkhotbah untuk menawarkan kerajaan Allah, yaitu Yesus. Dan dalam keadaan tenar, uang banyak, Marilyn Monroe mengatakan, aku tidak membutuhkan Yesusmu. Ketika dia menginap di sebuah hotel, lalu Tuhan menggerakkan Billy Graham untuk mengetuk pintu hotel. Dia menawarkan kerajaan Allah. Saudara lihat, ketika fokus itu apa yang terjadi? Kehilangan makna. Dan kita tahu akhirnya Marilyn Monroe mati dengan cara yang tragis. Mengapa? Setelah diselidiki, salah satunya adalah dia tidak mengalami apa yang disebut dengan damai. Dia tidak mengalami makna hidup. Tenar, kaya, tapi tidak membuat dia tenang dalam hidupnya. Saudara-saudara lihat, ketika kita fokus pada yang bukan utama, kita memang dapat. Tapi itu tidak akan memuaskan dahaga jiwamu. Sebab dahaga jiwa seseorang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Kebutuhan apapun yang dalam hidup kita bisa diisi oleh manusia. Contoh, saudara mau harta, saudara kerja keras, dapat harta. Tapi ketenangan jiwa, kepuasan jiwa, itu hanya menurut para teolog, hanya bisa diisi oleh apa? Oleh Tuhan. Itu sebabnya manusia terdiri dari, ada yang mengatakan tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu bisa dimasukkan apa saja. Ya, saudara bisa gantung apa saja untuk mengisi kepuasan Anda. Rantai emas, berlian, semua bisa memuaskan. Tapi untuk memuaskan jiwa saudara, tidak bisa saudara masukkan harta itu, berlian itu ke dalam hatimu. Kecuali Tuhan. Dan di dalam roh dan jiwa itulah yang bisa diisi oleh Tuhan. Nah itu sebabnya Daud mengatakan, hanya dekat Allah aku tenang. Kenapa? Dia punya kekayaan, dia punya harta, dia punya kehormatan, tapi itu tidak membuat dia tenang. Sampai dia menemukan Tuhan, atau dia menghadirkan Tuhan di dalam hati dan hidupnya. Jadi, saudara-saudara, saya mau bilang sama saudara, ketika engkau khawatir, saya takut bahwa Anda sedang tidak fokus. Sekali lagi, saat Anda hidup lebih banyak khawatir, saya takut bahwa fokusmu sedang salah. Sebab kalau fokusmu benar, dia bilang apa? Saya dengan sendiri tambahkan kok. Jadi sekali lagi saudara mengerti ya, kalau hidupmu lebih banyak khawatir, periksa baik-baik, fokusmu mulai salah. Dengar baik-baik. Kalau hidupmu lebih banyak khawatir, fokusmu mulai salah. Itu kuncinya. Jadi orang begini, ada seorang pendeta mengatakan begini, seorang teolog mengatakan begini. Untuk mengetahui orang itu punya fokusnya benar atau tidak, sederhana. Lihatlah dia menggunakan dua hal ini, yaitu uang dan waktu. Kalau hidupnya orang itu ditentukan dua fokus hanya pada ini. Dia fokus atau tidak pada kerajaan Allah, lihat dia dalam penggunaan uang dan waktu. Kalau saudara menggunakan uang dan waktu untuk perkara-perkara sekunder, perkara-perkara kedua, Anda sedang tidak memprioritaskan Tuhan. Mungkin tidak usah terlalu lama di situ, saya berharap Anda mengerti. Tapi saudara-saudaraku, ketika kita bicara tentang tadi, segala sesuatu kebutuhan kita, dengar, waktu Anda cari kerajaan Allah, dengar, jaminanmu pasti, kebutuhan makan minummu, saya tidak bilang limpah, tapi cukup. Kalau saudara baca, Matius itu bicara di ayat sebelumnya, mereka yang dalam doa Bapa kami, kalau saudara mundurkan ada doa Bapa kami. Lalu salah satu doa bentuknya apa? Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Artinya, cukup. Mungkin kurang tidak, mungkin lebih tidak. Tapi Allah akan mencukupi pada waktu engkau cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Pasti cukup. Tidak ada bilang kurang, cukup pasti. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya punya sebuah ilustrasi. Kembali pada ilustrasi tentang orang miskin. Ada satu keluarga miskin. Satu keluarga miskin di Eropa. Dan ketika mereka lapar, karena waktu itu saya lupa di mana persisnya, karena saya baca di internet. Ada satu keluarga miskin di Eropa yang sangat miskin. Di samping miskin karena itu adalah sebuah peristiwa badai salju. Jadi orang takut keluar. Kalau sekarang orang takut corona, dulu pada waktu itu ada badai salju yang luar biasa. Dinginnya minta ampun. Sehingga orang tidak bisa cari makan. Orang tidak bisa bekerja dengan baik. Dinginnya, badai salju yang luar biasa. Dalam keadaan lapar, tidak punya apa-apa, keluarga ini memilih untuk berdoa. Karena sudah tidak ada cara lain. Mereka adalah orang yang mengasihi Tuhan. Mereka berdoa di ruang tamu. Mereka dapat ide untuk, mari kita berdoa. Tuhan pasti mencukupi.
Lalu mereka atur piring-piring kosong, tempat nasi kosong. Kalau itu makanan Indonesia, taruh semua yang mereka biasa sediakan. Dan mereka berdoa. Selesai berdoa, tidak terjadi apa-apa. Piring tetap kosong. Amin, piring tetap kosong. Lalu papanya berkata, coba kita doa sekali lagi. Saya berharap bahwa dengan doa sekali lagi masih ada mujizat. Mereka doa. Tapi tiba-tiba anaknya yang kecil ini berlari ke depan rumah. Karena itu musim dingin. Tidak ada orang yang berani buka pintu rumah. Anaknya yang paling kecil pergi dan membuka pintu. Lalu dia berkata, Papa, bagaimana mungkin kita berdoa? Kalau kita berdoa tutup pintu, Tuhan Yesus datang, mau masuk dari mana? Lalu papanya berpikir, ya biarlah. Namanya anak kecil walaupun kedinginan. Mereka membuka pintu. Sambil berdoa. Dan terus berdoa. Dan ketika mereka selesai berdoa, satu pasukan elit muncul. Yaitu wali kota. Dan juga dengan anak buahnya masuk ke dalam rumah. Untuk mengantarkan makan, minum, dan sejumlah uang. Lalu ketika wali kota ini masuk, keluarga ini bertanya, bagaimana mungkin Bapak Wali Kota mau mampir ke rumah kami? Bukankah ada banyak rumah? Lalu Wali Kota ini berkata, saya sedang memantau masyarakat saya. Yang membuat saya aneh adalah, semua pintu tertutup. Dan itu harus karena ini musim dingin. Mengapa pintu ini terbuka sendiri? Pasti ada sesuatu. Saudara, Wali Kota itu tidak pernah mendengar doa mereka. Tapi wali kota itu hanya merasa aneh. Mengapa pintu ini terbuka? Saudara-saudara, ternyata wali kota telah menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Anak kecil itu menyadari bahwa akan ada Yesus yang akan berdiri di tengah kekurangan mereka. Ketika mereka berdoa, ketika mereka mengutamakan kerajaan Allah, dengar apa yang mustahil. Akhirnya keluarga itu mendapatkan makanan. Saya lupa sayang persis di mana letaknya. Tapi intinya ada cerita itu menarik bagi saya. Saya pikir demikian dengan hidup kita. Jangan pernah takut dengan hidup ini. Waktu Anda utamakan kerajaan Allah, biarkan Allah yang memikirkan kebutuhan hidupmu. Saudara, kalau saudara mundur pada ayat tadi, di dalam bilangan tadi, Musa bertanya. Hal yang sama Musa pernah meragukan. Saudara, bukan hanya Anda yang pernah meragukan Tuhan. Musa pun pernah meragukan Tuhan, saudara. Jadi saya bisa mengerti kalau saudara ragu akan Tuhan sehingga hidupmu lebih banyak cari yang kedua, cari yang bukan yang utama. Saya bisa pahami karena ternyata seorang tokoh sebesar Musa juga pernah meragukan Tuhan. Dia pernah bersama orang Israel tidak memprioritaskan Tuhan. Mari kita baca sekali lagi Bilangan 11 ayat 21 sampai 23. Bilangan 11. Bangsa yang ada bersama aku itu berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Jadi 600.000 yang jalan kaki. Berarti yang naik kuda berapa? Yang naik delman berapa? Saudara bisa lihat. Musa sempat meragukan Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan mengenai makan minum. Bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan ku berikan kepada mereka. Dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Saudara lihat. Kalau di bahasa saudara begini. Omong khotbah tu enak. Lu omong enak, pendeta. Beta yang cari hidup. Jadi kalau beta sudah cari hidup, mati betong. Betul. Musa pernah mengatakan. Jangan hanya omong firman saja. Hidup ini realita. Ini juga realita. Kadang-kadang kita meragukan firman Allah. Kita meragukan firman Allah. Sampai kita membiarkan Tuhan menjadi nomor 2. Terlalu sibuknya kita cari uang. Sampai kita lupa Tuhan. Anda sedang meragukan dan mengkerdilkan. Sekaligus saya sering sebut. Anda sedang menghina Tuhan. Nah, dengar baik-baik. Waktu dia meragukan, ayat 22 berkata, dapatkah sekian banyak kambing domba? Jadi kalau bahasa sederhana begini. Apakah hanya dengan ikut kebenaran cari kerajaan Allah cukup?
Apa hanya dengar firman Allah melakukan cukup? Maka ayat 22 berkata, dapatkah sekian banyak kambing domba, lembu sapi, apalagi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapatkan cukup? Kita tahu bahwa kita pestanya 1.000 orang undang saja, maaf kata, kadang-kadang keluarga bertengkar. Ya kan? Saya lihat orang-orang kalau mau nikah itu bertengkar. Kenapa? Bukan masalah bertengkar karena apa? Karena jujur itu bicara tentang kesanggupan. Makin banyak undangan, makin banyak orang hadir. Makin banyak orang hadir, makin biayanya tinggi. Tidak heran kalau orang membatasi undangan pernikahan. Dari 2.000 kalau bisa 200 saja. Karena biaya terlalu besar. Saya pikir Musa pernah hitung-hitungan, Tuhan, ini bikin pesta bukan 1.000 orang. Itu 600.000 yang jalan kaki. Jadi dia pembahasa, kalau ke zaman sekarang, yang naik motor saja sudah 500. Yang naik mobil lebih banyak lagi. Sebab kalau motor naik hanya suami istri 2 anak. Kalaupun 1 tambah anak 1 di tengah. Tapi mobil, saudara tahu, pembantu dia bawa. Anak dia bawa, semua. Kalau kita bahas. Jadi Musa ragu. Tapi ayat 23, menarik ayat 23. Waktu saudara mengutamakan Tuhan, sama konteks ini sama, mirip. Ayat 23. Tetapi Tuhan menjawab, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Saudara-saudara, jangan main-main dengan firman. Tuhan bilang cari Tuhan, tahu tersinggung. Tuhan bilang utamakan Tuhan, cari Tuhan. Utamakan Tuhan. Kenapa? Karena dia bilang, itu firman akan melakukannya. Jadi kalau dia bilang begini, cari kebenaran, cari kerajaan Allah, maka semua yang ditambahkan Anda harus percaya. Ada amin. Tambahan itu adalah dampak daripada mencari yang utama. Oke, sudahlah. Poin yang kedua, bonus yang kedua apa? Masa depan. Bukan hanya makan minum. Ada orang mengatakan ini hanya bicara tentang makan minum pakai. Saya setuju, konteks awalnya itu. Tapi saya menarik, bagi saya menerjemahkannya di dalam ayat 34 sebagai masa depan. Bonus kedua kita masa depan. Coba kita baca. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Bicara apa? Masa depanmu. Apa yang kita takutkan? Anak-anak kita. Ya, saya lucu. Saya sering bilang bahwa kadang-kadang kekhawatiran kita ini itu terjadi karena kita suka mengambil langkah kakinya Tuhan. Sekali lagi, kekhawatiran akan masa depan adalah sama dengan orang yang mengambil langkah kaki Tuhan lebih dahulu. Begini maksud saya. Kadang-kadang kekhawatiran kita ini tidak berdasar. Yang saya sebut sebagai ketakutan. Ada ketakutan yang berdasar, ada ketakutan yang tidak berdasar. Ketakutan yang berdasar itu harus ada. Manusia itu harus ada rasa takut, betul tidak? Sebab kalau dia tidak rasa takut, saudara tahu? Kalau dia tidak ada rasa takut, gampang mati. Sekali lagi, kalau tidak ada rasa takut, gampang. Saya kasih contoh. Kalau saudara bawa motor atau bawa mobil, itu ada pedal yang namanya gas dan rem. Orang yang tidak punya rasa takut, maka dia akan gas saja tanpa rem dan tanpa menurunkan gas. Karena dia tidak punya rasa takut. Tapi karena dia masih punya rasa takut untuk mati, maka dia akan menggunakan apa? Rem dan menurunkan gas. Itu takut yang normal. Tapi takut yang tidak normal adalah tadi saya bilang, memikirkan apa yang tidak pantas dia pikirkan. Memikirkan apa yang belum pantas dia pikirkan. Contoh, habis kita melahirkan, ibu-ibu melahirkan, lalu dia bilang begini, Tuhan beta pu anak ini sudah lahir, mah. Kira-kira nanti dia kuliah, biaya dari mana? Saudara sudah lihat? Kita mengambil langkah kaki Tuhan yang sudah ada di depan sana. Tak usah pikir kuliah dulu. Menyusuilah dia dulu. Pikir tentang bubur dulu. Pikir bubur dulu. Nanti langkah-langkah selanjutnya gampang. Itu yang saya bilang. Masa depan itu dia katakan apa? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok, dia ulang lagi. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apa artinya? Kalau saudara hidup susah hari ini, belum tentu hidupmu besok susah. Tapi manusia suka hidup dengan traumatis atau trauma. Dia pikir kalau apa yang terjadi kemarin, itu pasti terjadi
besok. Banyak kali orang gagal dalam sebuah pernikahan karena hanya mau melihat kegagalan dari seseorang. Misalnya, ketika ada orang melihat kegagalan pernikahan seseorang, itu tidak berarti bahwa hidupmu juga bisa gagal pernikahanmu. Ngerti ya? Ketika saudara lihat ada orang yang gagal dalam bisnisnya, saudara jangan boleh ambil itu sebagai patokan bahwa itu pun akan menjadi kegagalan di masa depanmu. Itu urusan Tuhan. Alkitab bilang, kalau engkau cari kerajaan Allah, dia bilang apa? Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok. Hari esok bicara apa? Masa depan. Itu sebabnya saya suka lagu berkata, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, sekali lagi, ada hari esok. Jadi saudara-saudara tidak usah takut dengan hari esok. Hari esok adalah rencana Tuhan. Hari esok adalah planning Tuhan. Hari esok adalah urusan Tuhan, bukan urusan Anda. Urusan Anda adalah mencari kerajaan Allah di hari ini. Sehingga hari esok merupakan urusan Tuhan. Sekali lagi, urusan Anda bukan hari esok. Urusan Anda hari ini, yaitu berhubungan dengan kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi urusan Tuhan adalah hari esok. Dan yang terakhir, saya mau sampaikan kepada saudara, apa yang merupakan bonus terakhir? Saudara-saudara, sebelum kita masuk pada poin terakhir, saya mau kutip ada satu kata, ya Cynthia. Oke. Ada bapak-bapak gereja, yaitu Origen dan Clement dari Alexandria pernah mengutip ayat ini lalu membuat sebuah kalimat yang bagus. Tanyakanlah hal-hal yang besar dan hal-hal kecil akan ditambahkan kepada Anda. Tanyakanlah hal-hal surgawi dan hal-hal duniawi akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara lihat, bagus sekali. Jadi hari esok itu menurut Origenes itu bergantung pada pencarianmu, kerajaan Allah dan kebenarannya atau yang lain. Sekali lagi, Origenes dan Clemens dari Alexandria mengatakan, tanyakanlah hal-hal yang besar dan hal-hal kecil akan ditambahkan kepada Anda. Tanyakanlah hal-hal surgawi dan hal-hal duniawi akan ditambahkan kepadamu. Saudara, yang terakhir, yang ketiga, ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, yang ketiga bonus yang terakhir adalah segala susah dan pergumulan kita akan ditolong Tuhan. Saudara, ayat 34b, bagus. Saudara lihat yang kuning saja. Karena hari besok mempunyai apa? Ada kata satu muncul. Bukan hanya hari esok, ada kata apa? Kesusahannya sendiri. Karena dia ulang lagi. Kesusahannya sehari, cukuplah sehari. Saya menggunakan kata yang terakhir adalah susah. Manusia bukan hanya hidup dalam bahagia, bukan? Manusia hidup dalam kesusahan. Tapi dia bilang, itu adalah bonus. Tuhan akan menolong saudara pada waktu saudara susah. Susah bicara tentang pergumulan mungkin. Susah bicara tentang beban hidupmu. Susah bicara tentang tangisanmu. Susah bicara tentang penderitaanmu. Waktu engkau cari kerajaan Allah, susah itu bukan hanya urusan Anda. Air matamu bukan hanya urusan Anda. Air matamu adalah urusan Tuhan. Air mata daripada Hana di dalam cerita 1 Samuel. Air mata Hana. Alkitab mengatakan suaminya Elkana memiliki 2 istri. Satu namanya Penina, satu namanya Hana. Hana dikatakan Alkitab kandungannya telah ditutup. Sudah kandungannya ditutup oleh Tuhan. Dia disakiti oleh madunya, istri selingkuhan daripada suaminya. Tapi apa yang terjadi? Alkitab bilang, Hana setiap saat datang menangis di bawah kaki Tuhan. Alkitab mengatakan dari tahun ke tahun, Allah akhirnya melihat kesusahan. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan dari tahun ke tahun, dia datang ke bait Allah. Saudara, dia tidak cari kesembuhan, dia tidak cari, anak, yaitu Samuel. Dia cari Tuhan. Dan waktu Tuhan melihat air matanya, Tuhan menghitungnya sebagai suatu balasan untuk menjawab dan mendengar doanya. Pada waktu Anda dan saya mengutamakan Tuhan, dengar baik-baik, air mata adalah haknya Tuhan untuk menghapusnya. Kesusahanmu adalah haknya Tuhan untuk mengangkat beban dan persoalanmu. Itu sebabnya Yesus berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kesimpulan saya, ciri orang yang khawatir dan meragukan Tuhan adalah ciri orang yang tidak mengutamakan Tuhan, kerajaan surga, dan kebenarannya. Sekali lagi,
Ciri orang yang khawatir dan meragukan Tuhan adalah ciri orang yang tidak pernah mengutamakan Tuhan, kerajaan sorga dan kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa klik like dan klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami.